Masih bersama kami di Presisi Utama. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Brimob Polri bergerak cepat melaksanakan langkah tanggap darurat pasca gempa bumi berkekuatan 4,5 skala Richter yang mengguncang wilayah Tarakan dan sekitarnya pada Rabu 5 November 2025. Guncangan gempa menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Sebagai respon cepat, Brimob Polri mengerahkan 1 SST Kompi 2 Yon A Tarakan dan 1 SST dari Detasmen Gegana untuk membantu evakuasi warga terdampak serta melaksanakan patroli pengamanan di sejumlah titik rawan. Beberapa lokasi seperti kawasan pemukiman padat dan swalayan yang dilaporkan mengalami kerusakan turut menjadi fokus pengamanan aparat. Langkah ini dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali, serta mencegah potensi gangguan Kamtibmas seperti penjarahan di wilayah terdampak bencana. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan bahwa Polri melalui Satuan Brimob terus siaga membantu masyarakat yang terdampak. Polri khususnya Korps Brimob langsung diterjunkan ke lokasi gempa untuk membantu proses evakuasi dan memastikan keamanan warga. Saat ini personel juga melakukan patroli di area yang mengalami kerusakan untuk mencegah potensi penjarahan. Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat. Dari Humas Polres Tarakan Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya membangun SDM yang unggul, transparan, dan berkeadilan, Staf Sumber Daya Manusia Polri menggelar kegiatan bedah buku manajemen talenta Polri di Universitas Diponegoro, Semarang. Kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara Polri dan kalangan akademis dalam memperkuat penerapan sistem merit dalam pembinaan karir di lingkungan kepolisian. Berikut laporan dari Bribda Aprodita. Baik dalam rangka memperkuat sumber daya alam, tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan, SDM Polri bersama Sivitas Akademika dari Universitas Diponegoro melaksanakan bedah buku dari manajemen talenta kepolisian bertempat di Universitas Diponegoro, Semarang. Ikut liputannya untuk Anda. Selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat Asisten sebagai upaya memperkuat tata kelola sumber daya manusia yang transparan dan berkeadilan, Staf Sumber Daya Manusia Polri menggelar bedah buku manajemen talenta Polri di ruang seminar Fiat Justitia Gedung Samiaji Universitas Diponegoro Semarang. Kegiatan yang digelar pada 4 November 2025 ini dihadiri sekitar 150 peserta, datang dari berbagai latar belakang, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, hingga internal kepolisian. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Anwar menjelaskan, penyusunan buku manajemen talenta Polri merupakan amanah undang-undang yang diimplementasikan dalam panduan konkret di tubuh Polri. Langkah ini untuk menyiapkan pemimpin masa depan melalui sistem pembinaan karakter berbasis merit. Dalam paparannya, Irjen Pol Anwar menegaskan, penerapan manajemen talenta merupakan strategi untuk menciptakan pembinaan karir yang objektif dan berbasis kompetensi. Sistem ini tak hanya menyasar pengisian jabatan strategis, namun juga membangun ekosistem kepemimpinan berkelanjutan yang mengutamakan profesionalisme dan integritas. Kegiatan yang dipandu Kombes Pol Nugroho Aristiawan dan Ibtu Karina Elizabeth berlangsung dinamis dan juga interaktif. Para narasumber memberikan pandangan akademis untuk memperkaya pemahaman manajemen talenta dalam konteks kelembagaan Polri. Bedah buku ini juga membuka ruang dialog antara Polri dan dunia pendidikan. ASSDM Polri berharap buku manajemen talenta Polri tidak hanya menjadi literatur internal, namun juga referensi ilmiah yang memperkuat sinergi antara Polri dan kampus dalam membangun SDM unggul. Kegiatan ini menegaskan komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman, menuju organisasi modern yang kuat dalam struktur dan unggul dalam kualitas sumber daya manusia. Itu yang dapat saya sampaikan melalui kegiatan ini. Semoga Polri dan Sivitas Akademika dapat bersinergi untuk membangun SDM yang unggul dan berintegritas. Saya Bribda Aprodita melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, dalam upaya memperkuat semangat kebangsaan dan menangkal paham radikal di kalangan generasi muda, Polresta Samarinda melalui Satuan Binmas menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan anti radikalisme di SMP N1 Samarinda, Kalimantan Timur.
Kegiatan edukasi anti radikalisme yang berlangsung di Aula Sekolah SMP Negeri 1 Samarinda dihadiri oleh Kasat Binmas Polresta Samarinda AKP Danovan, Kasih Humas Polresta Samarinda Ibda Novi Hari Setiawan, serta Dewan Guru, serta puluhan siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan dengan penuh antusias. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Samarinda menyampaikan apresiasi kepada Polresta Samarinda atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Kegiatan ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus membentengi para pelajar dari pengaruh paham radikal yang dapat mengancam persatuan bangsa. Sebagai narasumber, Kasat Binmas AKP Danovan menegaskan bahwa ancaman radikalisme dapat menyusup melalui berbagai cara termasuk media sosial. Karena itu generasi muda harus memiliki kecerdasan digital, berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau narasi yang mengarah pada intoleransi maupun kekerasan. Polresta Samarinda berharap para pelajar semakin mencintai tanah air dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter serta berwawasan kebangsaan kuat. Dari Humas Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Babin Kamtibmas Desa Gandri, Polsek Pangkur, Polres Ngawi melaksanakan kegiatan ngobras atau ngopi bersama masyarakat di Dusun Ngepe, Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan ngobras atau ngopi bersama masyarakat dikemas secara santai, diisi dengan dialog interaktif antara Babin Kamtibmas dan warga setempat. Dalam suasana penuh keakraban, petugas menyampaikan berbagai imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti pentingnya menjaga lingkungan agar tetap aman, waspada terhadap tindak kriminalitas, serta mengaktifkan kembali ronda malam di Pos Kamling. Masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Melalui ngobras, warga merasa lebih dekat dengan aparat kepolisian dan bebas menyampaikan keluhan serta masukan terkait situasi keamanan di lingkungannya. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon mengapresiasi inisiatif jajarannya dalam memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan semacam ini. Dengan kegiatan ini diharapkan terjalin sinergitas yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Ngawi. Melalui ngobras, Polsek Pangkur Polres Ngawi terus berupaya menghadirkan polisi yang dekat dengan masyarakat, menjalin komunikasi dua arah, dan memperkuat rasa kebersamaan demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Pangkur Polres Ngawi. Dari Humas Polsek Pangkur Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.